warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi RPTK YIN Sultan Amai Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Murniati sebagai guru PAI di SD Negeri Nomor 9 Impres Sosende, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sekaligus sebagai mahasiswa PPG YIN Sultan Amai Gorontalo pada angkatan kedua tahun 2022. Dan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah saya SDN Negeri Nomor 9 Impres Sosende pada kelas 4 pembelajaran Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq pada subtema 1 membaca Quran Surat Al-Falaq. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramayani Multazam. Adinda Damayanti. Wadilan Al-Akbar Sudu. Nah, baik anak-anak soleh, anak-anak ganteng, anak-anak hebat, sudah siap semua belajar? Siap! Coba kalau sudah siap belajar, periksa dulu, cek kebersihan. Nah, sekarang coba persiapkan semua alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Siapa yang tidak bawa pulpen, siapa yang tidak bawa buku. Nah, sekarang sudah siap? Siap. Sekarang coba siapa yang belajar semalam di rumah? Belajar apa? Kalian. Nurul belajar agama. Belajar agama tentang apa? Kalian juga. Yang lain belajar apa? Ada yang mengaji tadi malam? Ada. Siapa yang mengaji? Nah, Pak Fulan. Apa yang kita baca tadi malam, Pak Fulan? Kalau kita mengaji, apa yang kita baca? Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab suci. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus kita baca. Sebagai apa? Sebagai petunjuk pedoman bagi kita umat Islam. Nah, anak-anak sekalian, tahu apa manfaatnya kita membaca Al-Quran? Apa manfaatnya? Manfaatnya itu sangat banyak. Apa? Bacaan kita bisa menjadi lancar, menjadi syafaat di hari kiamat. Apa lagi? Membuat hati kita tenang. Itu adalah manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa lagi? Ketika kita salah, kita mudah untuk membaca bacaan surah pendek. Bacaan apa yang harus kita baca? Surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya, seperti itu ya, Nak. Pada pembelajaran kita hari ini yaitu tema pelajaran 1, yaitu mari belajar Quran surat Al-Falaq. Pada tema 1 membaca Quran surat Al-Falaq. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita, Ibu Guru minta sama anak-anak saleh untuk membaca tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada berapa tujuannya anak-anak? 7. Ada 7. Baik, kita baca sama Bu Guru ya. Apa pertama? Kita mendengarkan videonya, disimak baik-baik ya. Oke, sudah siap? Siap. Guru kasih dulu dulu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat sekolah dasar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Pelajaran pertama untuk kelas 4 adalah
Mari belajar Quran Surat Al-Falaq. Asbabun Nuzul Surat Al-Falaq. Sebab turunnya surat ini yaitu ketika Rasulullah mengalami sakit parah, lalu didatangi 2 orang malaikat. Malaikat itu mengatakan bahwa beliau terkena sihir atau guna-guna. Rupanya ada seorang Yahudi yang bernama Labib bin Al-Asham menyihir Rasulullah dengan gulungan tali pengikat yang terdiri dari 11 simpul. Lalu turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap kali beliau membaca kedua surat ini, satu simpul terlepas. Anak-anak, tahukah kamu surat Al-Falaq artinya waktu subuh? Surat Al-Falaq merupakan surat ke-113 dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat ini dinamakan surat Al-Falaq diambil dari ayat pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai dan kejahatan orang dengki." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammadnya selalu berlindung kepada Tuhan agar dari kejahatan tersebut. Al-Quran surat Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada tukang sihir, dan ada kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, Quran surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung. Anak-anakku sekalian, sekarang mari kita membaca Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul Itu apa kandungannya? Anak-anak, perhatikanlah penjelasan surat Al-Falaq berikut ini. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat pertama memerintahkan kepada kita untuk berlindung, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat, artinya Tuhan yang menguasai subuh. Allah Maha Kuasa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Dengan meyakini ini, seseorang akan yakin pula bahwa Allah Maha Kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan kapan dan dimanapun dengan memunculkan pertolongan. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat kedua mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaan Allah, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari makhluk lainnya, baik sudah dialami atau belum dialami pemohon. Ayat ketiga,
Wa min syarri ghasikin idza, artinya dan dari kejahatan malam apabila telah membangun. Ayat ketiga mengandung permohonan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang terjadi pada malam itu. Memang biasanya malam menakutkan karena seringkali kejahatan terjadi di celah kegelapan. Akan tetapi malam juga dipuji sebagai saat yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, artinya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Pada ayat keempat yang dimohonkan adalah perlindungan dari ulah sementara orang yang dapat menjerumuskan pada kesulitan, madarat, dan penyakit, yakni dari kejahatan dan keburukan perempuan-perempuan peniup-peniup pada buhul-buhul, tali yang mengikat. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Salah satu sebab utama munculnya kejahatan adalah iri hati atau hasad. Hasad adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Hasad juga berarti kedengkian terhadap orang lain dengan harapan orang itu terus-menerus berada dalam kekurangan, dan hasad juga berarti keinginan memperoleh nikmat serupa dengan yang dimiliki orang lain tanpa mengharap hilangnya nikmat yang diperoleh orang lain. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Baik anak-anak soleh dan soleha, sudah mengamati tadi videonya? Coba, sudah mengerti tentang video yang dijelaskan tadi? Sudah? Nah, sudah. Sekarang ibu guru bertanya dulu kalau sudah mengerti. Kenapa itu diturunkan surat Al-Falaq? Apa sebabnya tadi sehingga diturunkan surat Al-Falaq? Surat Al-Falaq itu diturunkan karena pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW apa? Katanya Fadlan ada Kak Nenir, betul sekali. Nabi Muhammad itu terkena sihir. Yang menyihir itu adalah orang Yahudi namanya Labil bin Asam. Dia itu adalah menyihir Nabi Muhammad SAW. Sehingga turunlah penangkal yaitu surat Al-Falaq bersama dengan surat An-Nas. Coba berapa tadi ayatnya surat Al-Falaq? Surat Al-Falaq itu berjumlah 5 ayat. Pada surat ke-berapa? Ayo, surat ke-113. Surat Al-Falaq itu diturunkan di kota Makkah.
yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Siapa yang bisa dari segala kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Apa ayat ketiga? Apabila telah malam gelap gulita. Apa? Coba yang lain. Katanya Fadlan, apabila datangnya malam gelap gulita. Jadi disitulah ketika malam sudah gelap, maka banyak kejahatan yang muncul. Seperti kejahatan apa? Ada binatang. Ya, di situ juga ada muncul penyihir. Sekarang ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa artinya? Dari kejahatan penyihir, yaitu penyihir itu biasanya adalah perempuan yang ditiupkan kepada tali ubul-ubulnya. Nah, baik anak-anak hebat, sekarang ibu guru kasih pertanyaan. Angkat tangan yang bisa menjawab ya. Dari video yang kita lihat tadi dan dengarkan tadi, seperti juga yang dijelaskan ibu guru, coba analisislah arti kandungan surat Al-Falaq. Caca, apa Caca? Memberikan peringatan untuk selalu berlindung kepada. Tepuk tangan Caca, itu adalah jawaban yang pertama dari kandungan surat Al-Falaq. Siapa yang bisa kandungan keduanya? Apa itu? Apa kandungan yang kedua? Selain berlindung kepada Allah, Rayani. Apa? Terdapat kejahatan, ada kejahatan pada malam gelap gulita. Tepuk tangan Rayani. Nah, sekarang coba ibu guru kasih pertanyaan yang kedua. Cobalah arti atau kandungan daripada ayat Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba cocokkan apa artinya yang sesuai, yang tepat. Tepuk tangan dengan kita. Ibu guru kasih 100. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Sekarang coba dicocokkan ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Terdapat beberapa kejahatan ya. Masih belum tepat. Ibu guru kasih 80. Tepuk tangan. Kita. Yang lain tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Siapa yang bisa? Hah? Dari kejahatan perempuan penyihir tadi.
dipasangkan dengan artinya. Sebelum itu, Ibu Guru kasih bagi kelompoknya dulu ya. Coba Ibu Guru bagi kelompok ya. Menghitung 1 sampai seterusnya. Coba hitung. 2, 3, 4, Ingat ya, 1 sampai 4. 2, 3, Ingat sampai 4. Yang pegang angka 1 di sini. Yang pegang angka 2 di sini. Yang pegang angka 3 di sini. Yang pegang angka 4 di sini. Coba mulai dari sekarang. Angka 2 di sini. Coba angkat tangannya kelompok 1. Angkat tangannya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sekarang tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Bagus, berarti semua pada konsentrasi. Ingat, Ibu Guru bagikan kartunya. Siapa yang pegang artinya, berarti dia pergi mencari sebentar bacaannya, baru ditempelkan di depan. Dipasangkan ya. Ayat 1 dipasangkan dengan artinya ayat 1. Mengerti? Ayat 2 dipasangkan dengan arti ayat 2.
Ini bukannya dulu ya? Tanya apa? Tempatnya. Oke, sudah selesai tugasnya? Sekarang saatnya kita selesaikan tugas kelompok diskusi kita hari ini. Nah, kelompok siapa yang mau naik presentasikan? Kelompok apa yang mau naik tampilan pertama? Kelompok satu. Kasih aplaus kelompok satu. Di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mau menanggapi tugas kelompok satu apa hari ini? Sudah benar? Nah, kasih aplaus dulu kelompok satu. Ibu kasih nilai 100. Silakan dulu kelompok satu. Sekarang kelompok lain siapa yang mau tampil? Kelompok 2. Perhatikan ya supaya bisa ditanggapi kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 2. Kasih nilai 100. Kelompok salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Coba ada yang mau menanggapi kelompok 3? Coba tanggapi apa? Sudah benar? Ibu guru kasih nilai 100. Coba kelompok Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan Siapa yang mau menanggapi ayat keempat yang dibacakan oleh coba yang di slide pertama?